Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lela Fatimah dengan nomor pokok mahasiswa saya 242151111025 dari kelas 2024A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dasar matematika, yaitu eksponen, mulai dari pengertian, persamaan dan pertidaksamaan eksponen, sifat-sifat eksponen. Yang pertama, apa sih eksponen itu? Bilangan eksponen adalah bilangan yang mengandung pangkat atau secara singkat disebut dengan bilangan berpangkat. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Eksponen ini merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang menggambarkan kuatnya suatu bilangan atau variabel. Eksponen juga dituliskan sebagai suatu angka yang mengikuti variabel yang akan dipangkatkan dengan rumus A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai dengan N. Contohnya itu pangkat 2 dari bilangan 4 dituliskan sebagai 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Ini berarti bahwa bilangan 4 akan dikalikan dengan dirinya sendiri 2 kali atau 4 kali 4 sama dengan 16. Submateri yang kedua yaitu persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Persamaan eksponen ini adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat suatu fungsi. Persamaan eksponen juga diartikan sebagai persamaan perpangkatan yang bilangan pangkatnya mengandung variabel sebagai peubah. Sedangkan pertidaksamaan eksponen merupakan bentuk lain dari persamaan eksponen, tetapi tanda penghubungnya menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang sering digunakan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Yang pertama itu ada jenis-jenis dari persamaan. Persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Contohnya itu ada 3 pangkat x ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 5. Penyelesaiannya adalah pangkatnya saja, jadi x ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya x sama dengan 3. Lalu yang kedua itu ada persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contohnya itu ada 2 pangkat x ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 2x ditambah 3. Maka penyelesaiannya x ditambah 2 sama dengan 2x ditambah 3. Hasilnya x sama dengan negatif 1. Yang ketiga itu ada persamaan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Contohnya itu ada 2 pangkat x ditambah 1 sama dengan 3 pangkat x ditambah 1. Maka penyelesaiannya itu adalah x ditambah 1 sama dengan 0. Hasilnya x sama dengan negatif 1. Yang keempat itu ada persamaan A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Penyelesaiannya diperoleh dengan mencari logaritma dari kedua ruas tersebut. Lalu adapun jenis dari pertidaksamaan. Yang pertama itu ada untuk bilangan pokok A lebih dari 1. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Yang kedua untuk bilangan pokok 0 kurang dari A kurang dari 1. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Yang ketiga itu pertidaksamaan eksponen yang diselesaikan dengan menggunakan pertidaksamaan kuadrat
yaitu adapun bentuknya px kuadrat ditambah qx ditambah r kurang dari sama dengan 0. Kemudian selesaikan menggunakan konsep pertidaksamaan kuadrat dengan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan nilai x1 dan x2 dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu dengan pertama px kuadrat sama dengan qx ditambah r sama dengan 0 dengan x1 lebih dari x2, maka penyelesaiannya dari tersebut itu adalah x kurang dari x1 atau x lebih dari x2. Lalu itu ada px kuadrat ditambah qx ditambah r lebih dari sama dengan 0 adalah x kurang dari sama dengan x1 atau x lebih dari sama dengan x2. Lalu px kuadrat ditambah qx ditambah r kurang dari 0 adalah x1 kurang dari x kurang dari x2. Dan terakhir itu ada px kuadrat ditambah qx ditambah r kurang dari sama dengan 0 adalah x1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan x2. Eksponen juga memiliki beberapa sifat-sifat loh, diantaranya pangkat penjumlahan, pangkat pengurangan, pangkat perkalian, perkalian bilangan yang dipangkatkan, berpangkatan pada bilangan pecahan, pangkat negatif, pangkat pecahan, pangkat 0. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama itu ada pangkat penjumlahan. Bentuk rumusnya itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambahkan. Contohnya itu ada 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Karena sama-sama memiliki bilangan 4, maka penyelesaiannya itu 4 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 5. Yang kedua itu ada pangkat pengurangan. Dengan rumus A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Contohnya itu ada 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 3, maka penyelesaiannya itu 4 pangkat 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 4 pangkat 2. Yang ketiga itu ada pangkat perkalian. Dengan rumus dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Contohnya itu ada 4 pangkat 2 dikalikan pangkat 3, maka hasilnya itu adalah 4 pangkat 2 dikali 3, hasilnya 4 pangkat 6. Yang keempat itu perkalian bilangan yang dipangkatkan. Dalam kurung A dikali B dipangkatkan M, maka A pangkat M dikali B pangkat M. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contohnya itu ada 3 dikalikan dengan 5 dipangkatkan 2. Maka penyelesaiannya itu adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Yang kelima itu ada perpangkatan pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sifatnya itu A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Yang keenam itu ada pangkat negatif. Pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Sifatnya itu 1 per A pangkat N, maka A pangkat negatif N.
Yang ketujuh ada pangkat pecahan. Pada sifat ini terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah jadi eksponen, akar N ini akan menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang, dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Sifatnya itu N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Yang terakhir, pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.